Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai topik 2 bagian 3 ruang kolaborasi dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dosen pengampu Ibu Ani Rosidah MPD kelas PGSD 002. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ivang Yurina, Neisha Widianti, Nurul Iza Rifani, Resta Restina. Nah, selanjutnya ada observasi awal. Mungkin observasi ini dilakukan terhadap video yang ke-1 dan kedua. Untuk hasil observasi di video yang pertama, itu mungkin kita mencantumkan bagaimana gambaran atau situasi di dalam kelas ya, terutama aktivitas siswa ketika sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika sebelum diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada beberapa poin ya yang kita catat gitu. Untuk yang poin pertama itu di sini terlihat siswa tidak fokus dalam pembelajaran dan ketika mengerjakan tugas. Lalu poin selanjutnya siswa merasa bosan ketika guru menjelaskan pembelajaran, dan yang terakhir siswa lebih memilih bercerita dengan temannya gitu. Dengan kata lain asik sendiri gitu ya. Nah, namun hal tersebut itu dapat di-cover atau diselesaikan mungkin ya sedikitnya itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena poin yang kita tulis di sini itu ketika setelah diberikan pembelajaran berdiferensiasi terlihat ada beberapa perubahan ya pada aktivitas siswa. Di sini guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kelompoknya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ialah kelompok yang dapat dikatakan mahir gitu atau cepat tangkap gitu, cepat tanggap ya dalam mengenai materi tersebut, sehingga diberikan alat bantu laptop dan akses internet gitu untuk menunjang kebutuhan belajarnya. Nah, untuk kelompok yang memang sukanya dengan langsung berhubungan dengan objeknya itu, mereka melakukan pembelajarannya itu di luar ruangan gitu atau langsung ke objeknya. Dan yang kelompok yang ketiga, untuk mereka yang membutuhkan bantuan dari guru, bimbingan dari seorang guru, mereka diberikan sebuah materi dengan bantuan bimbingan dari guru arahan dan lain sebagainya. Nah, hal yang didapatkan atau hasilnya itu siswa itu dapat terampil baik dalam mencari sumber materinya, mencari materi-materi yang dibutuhkan, dan aktif juga ketika di pembelajaran. Dan untuk hasil kinerjanya itu mereka dituntut untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya itu eh, mereka bisa untuk tampil di depan dan merasa lebih nyaman gitu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, mungkin seperti itu. Baik, untuk observasi pada hasil video yang kedua ya. Di sini ada beberapa poin yang kita tulis. Poin pertama, guru membagi siswa berdasarkan minat atau hobi mereka. Di antaranya ada yang suka menggambar, membuat kelompok menggambar, terus ada yang bercerita, bernyanyi, dan serta merangkai bentuk. Seperti itu ya. Nah, selain itu, mereka ketika sudah dibuatkan kelompok, dibantu dengan berbagai media atau fasilitas untuk membantu dalam membuat produk yang tujukan gitu ya. Dimana ketika mereka sudah membuat kelompok, mereka diberi satu arahan yang sama, yaitu membuat sebuah produk gitu. Namun produk yang dihasilkan itu kembali lagi berdasarkan hobi yang mereka suka gitu ya. Nah, poin yang terakhir itu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, setelah itu siswa melakukan presentasi mengenai hasil karya mereka. Nah, lalu dari hasil observasi yang sudah kami tulis gitu ya, setelah kita menelaah
kedua video yang tadi, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Mungkin rumusan pertanyaannya seperti ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, karakter itu sudah melekat mungkin ya, dan susah untuk dirubah. Nah, apabila dari sejak awal kita menerapkan gaya belajar yang berbeda seperti ini, maksudnya dikelompokkan, maka apakah hal tersebut berlaku untuk semua mata pelajaran? Ataukah hanya untuk beberapa mata pelajaran yang terkait gitu? Karena di sini videonya itu tentang IPAS mungkin ya, dari kedua video itu, maka apakah kelompok tersebut itu hanya berlaku untuk materi pembelajaran yang berhubungan dengan IPA saja gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya dikembangkan mungkin ya menjadi apakah kelompok tersebut berlaku sampai 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun sampai anak itu selesai sekolah? Dan jika model pendekatan berdiferensiasi ini diterapkan untuk model pembelajaran yang lain gitu ya, apakah tetap kelompoknya yang itu saja. Maksudnya di sini uh, kelompok yang tadi dibuat itu misalkan ada yang sesuai hobi gitu kan, ada yang sesuai dengan kemampuan anak gitu. Mungkin seperti itu ya. Penjelasan dan hipotesis. Karakteristik belajar memang seringkali melekat pada individu, tetapi penerapan gaya belajar yang berbeda sejak awal bisa memberikan dampak positif pada semua mata pelajaran, bukan hanya yang terkait dengan IPAS. Ketika siswa terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual, mereka cenderung lebih mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, keterampilan analisis dan pemecahan masalah yang dikembangkan dalam IPAS juga dapat berguna dalam matematika, sains, dan bahkan bahasa. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa setiap mata pelajaran mungkin memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda tergantung pada kontennya. Dengan kata lain, meskipun gaya belajar yang inovatif dapat diterapkan secara luas, fleksibilitas dalam metode pengajaran tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pemahaman siswa di berbagai bidang. Kelompok gaya belajar atau karakteristik belajar yang diterapkan pada siswa umumnya akan berlanjut selama mereka menjalani pendidikan, termasuk sampai mereka selesai sekolah. Namun, seiring waktu siswa bisa mengembangkan dan mengubah gaya belajar mereka berdasarkan pengalaman, konteks, dan kebutuhan yang berbeda. Fleksibilitas dalam pendekatan pendidikan penting karena anak-anak tumbuh dan mengalami berbagai jenis pembelajaran. Dengan demikian, meskipun kelompok atau gaya belajar tertentu bisa diterapkan dalam waktu yang lama, penting untuk memberikan ruang bagi penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pengalaman belajar yang beragam, siswa dapat menjadi lebih adaptif dan mampu menggunakan berbagai strategi belajar di berbagai mata pelajaran sepanjang pendidikan mereka. Alasan rasional yang berlandaskan teori. Pernyataan tersebut berakar pada beberapa teori pendidikan yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam metode pengajaran untuk mengoptimalkan pemahaman siswa di berbagai mata pelajaran. Teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan konteks yang relevan. Dengan terlibat dalam metode pembelajaran yang aktif, siswa tidak hanya mengingat informasi tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan konteks unik, sehingga pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik serta seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, siswa dapat mengembangkan dan mengubah cara mereka belajar sesuai dengan konteks baru. Selanjutnya, pembahasan materi tentang salah satu aspek berdiferensiasi, yaitu lingkungan belajar. Yang pertama, pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada siswa, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal, seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual.
Lingkungan belajar merujuk pada segala sesuatu yang ada di sekitar siswa saat mereka belajar, termasuk fisik, sosial, emosional, dan kultural. Lingkungan ini harus mendukung proses belajar siswa dengan cara yang inklusif dan memfasilitasi berbagai gaya belajar. 2. Komponen lingkungan belajar. Lingkungan belajar terdiri dari beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, sosial, emosional, dan kultural. Yang pertama yaitu fisik. Ruang kelas harus dirancang untuk kenyamanan dan fleksibilitas. Misalnya, pengaturan tempat duduk yang dapat disesuaikan, yakni kelompok dan individu, pencahayaan yang baik, serta aksesibilitas terhadap sumber belajar. Yang kedua, sosial. Menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung kolaborasi. Ini melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan staf lain. Siswa perlu merasa dihargai dan didukung untuk berbagi ide dan berkolaborasi. Yang ketiga yaitu emosional. Lingkungan yang mendukung kesehatan emosional siswa sangat penting. Ini mencakup rasa aman, kepercayaan diri, dan dukungan sosial. Guru harus mampu menciptakan iklim yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan penilaian. Yang terakhir yaitu kultural, yaitu menghargai dan memasukkan latar belakang budaya siswa ke dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan konten yang relevan dan memperhatikan keberagaman dalam materi pembelajaran. 3. Strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang berbeda. Berikut adalah beberapa strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pengaturan ruang kelas. Menata ruang kelas agar fleksibel dan mendukung berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau pembelajaran individu. Yang kedua, sumber belajar yang beragam. Menyediakan berbagai sumber belajar termasuk buku, video, artikel, dan alat digital yang dapat diakses oleh siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar yang beragam sehingga siswa dapat saling belajar satu sama lain. Ini juga dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan berbeda untuk saling mendukung. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek atau platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh semua siswa. 4. Evaluasi lingkungan belajar. Evaluasi secara berkala terhadap lingkungan belajar sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa merasa nyaman dan termotivasi. Ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai apa yang mereka sukai dan tidak sukai tentang lingkungan belajar. Yang kedua, mengamati interaksi siswa selama pembelajaran untuk melihat apakah mereka merasa terlibat dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, mengadaptasi pendekatan berdasarkan umpan balik dan observasi. 5. Hubungan antara aspek-aspek diferensiasi, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. A. Interaksi konten dan lingkungan belajar. Lingkungan yang kaya sumber belajar, yakni yang pertama, akses ke sumber beragam. Lingkungan belajar yang dilengkapi dengan berbagai sumber seperti buku, artikel, video, dan teknologi digital memungkinkan guru untuk menyajikan konten yang lebih beragam. Ini memungkinkan penyesuaian konten sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman siswa. Kedua, relevansi materi. Ketika siswa memiliki akses ke materi yang sesuai dengan latar belakang dan pengalaman mereka, konten menjadi lebih relevan dan menarik. Misalnya, siswa yang memiliki minat dalam sains dapat diberikan materi yang terkait yang terintegrasi dengan isu lingkungan lokal. Kemudian keterlibatan siswanya yaitu lingkungan yang mendorong eksplorasi dan penemuan menginspirasi siswa untuk lebih aktif mencari tahu. Misalnya penggunaan laboratorium atau ruang kreatif untuk proyek seni dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konten yang diajarkan.
B. Proses dan lingkungan. Lingkungan yang mendukung. Yang pertama, suasana positif. Lingkungan yang mendukung menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif. Ketika siswa merasa aman dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi ide. Yang kedua, kolaborasi yang efektif. Lingkungan belajar yang dirancang untuk mendukung kolaborasi, misalnya dengan pengaturan meja yang fleksibel, membantu siswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok. Ini meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan siswa belajar dari satu sama lain. Kemudian, adaptasi metode pembelajaran. Lingkungan yang mendukung memungkinkan guru untuk beradaptasi dalam menggunakan berbagai metode pengajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis masalah yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. C. Produk dan lingkungan. Ruang untuk kreativitas dan ekspresi. Yang pertama, pilihan dalam menyajikan produk. Lingkungan belajar yang menyediakan berbagai pilihan untuk produk akhir, seperti presentasi, poster, video, atau proyek fisik, memberi siswa kebebasan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang mereka pilih. Yang kedua, dukungan untuk inovasi. Ketika siswa berada dalam lingkungan yang mendukung inovasi, misalnya dengan alat dan sumber daya yang memadai, mereka lebih berani mencoba ide-ide baru. Ruang kreatif atau studio seni dapat menginspirasi siswa untuk berpikir di luar batasan tradisional. Yang ketiga, feedback positif, yaitu lingkungan yang memberikan umpan balik positif dan konstruktif akan mendorong siswa untuk terus berinovasi dalam produk yang mereka hasilkan. Siswa yang merasa dihargai cenderung lebih percaya diri untuk mengeksplorasi ide-ide baru dalam presentasi atau proyek akhir mereka. Baik, selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu bahwa lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan inklusif. Dengan memperhatikan berbagai komponen lingkungan belajar dan menerapkan strategi yang sesuai, guru dapat membantu setiap siswa mencapai potensi terbaik mereka. Ini juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan menstimulasi untuk belajar. Secara keseluruhan, hubungan antara konten, proses, produk, dan lingkungan belajar adalah saling mendukung. Lingkungan belajar yang kaya dan mendukung berperan sebagai fondasi yang memungkinkan diferensiasi dalam ketiga aspek lainnya. Ketika lingkungan dikelola dengan baik, siswa dapat lebih terlibat, memahami konten dengan lebih baik, dan menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.